Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Pada Hadis Dakwah, di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 10 tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan nanti kita akan membahas kelompok 11 tentang sabar dan tawakal. Kelompok 10 ini adalah Iftisam, Muhammad Juandi Rahman, dan Ainul Yakin. Pada daftar pustaka di sini cukup banyak. Ata'in fi Syarhil Arba'in, Majmu'ul Fatawa, Syarh Arba'in Nawawi, Al-Mujam Al-Wasit, Ahkamul Quran, dan seterusnya. Hanya saja pada penulisannya ini masih kurang rapi. Pertama, untuk penulisan daftar pustaka itu dimulai dari nama penulis. Nah, di sini sebagai contoh ini kelompok 11 cukup rapi. Jadi penulisnya Muhammad Hasbi As-Siddiqi atau Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Meskipun cara penulisannya masih kurang pas ya. Misalkan Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Cara penulisannya itu adalah nama terakhir terlebih dahulu, kemudian baru nama depan. Jadi seperti ini. Nama terakhir terlebih dahulu, baru nama depan, kemudian judulnya, penerbit. Ini seharusnya tempat terbit dulu. Tempat terbit, penerbit, baru tahun terbit. Nah, ini lebih rapi. Kemudian kalau di kelompok 11 ini sudah ada yang menjorok di baris kedua. Harusnya seperti inilah. Jadi kalau saya lihat di makalah kelompok 1 ini masih kurang rapi saja. Secara substansi mungkin referensinya sudah bagus. Sudah mengambil dari buku-buku terpercaya. Dari kitab Turos. Hanya saja yaitu tadi cara penulisannya kurang pas. Ini harusnya baris kedua menjorok. Kemudian spasinya 1,5. Nah, seperti ini. Kemudian penulisannya dari penulis dulu, baru judul bukunya, tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Dan kalau di daftar pustaka itu tidak perlu dituliskan halaman. Karena halaman itu di footnote tempatnya, bukan di daftar pustaka. Nah, ini untuk kelompok 10 tolong diperbaiki cara penulisannya saja. Untuk substansinya, untuk buku-bukunya sudah bagus, sudah banyak. Kemudian kita masuk ke pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penulisan. Apakah pengertian amar ma'ruf nahi mungkar? Untuk mengetahui pengertian amar ma'ruf nahi mungkar, hukum amar ma'ruf nahi mungkar, mengetahui hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Apa saja pengaruh kemungkaran dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengetahui pengaruh kemungkaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada rumusan masalah dan tujuan pembahasan atau tujuan penulisan dari makalah ini sudah tepat. Jumlahnya 3. Saya lihat di sini penulis juga sudah mengutip dari hadis, kemudian menjelaskan atau mensyarah dari hadis tersebut. Sudah bagus. Setiap halaman juga sudah ada footnote-nya. Nah, untuk kelompok 10 ini sudah bagus. Kemudian di sini juga sudah ada footnote-nya pada halaman setelahnya. Tetapi hanya saja pada penulisannya ini masih perlu diperbaiki karena penulis pada kelompok 10 ini tidak menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Jadi memang harus
paham betul bagaimana cara menulis footnote. Kalau menggunakan aplikasi Zotero Mendeley, otomatis semua dibuat oleh aplikasi tersebut. Cara penulisan penulisnya, judulnya, tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Seperti ini. Jadi ini tidak lihat ibit, ini tidak seperti ini. Harusnya penulis terlebih dahulu, kemudian judul buku ditulis miring, kemudian kurung buka, tempat terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit, kurung tutup. Nah, seperti itu. Nah, karena ini masih menulis manual, maka perlu diperbaiki untuk penulisan footnote-nya. Tadi juga daftar pustaka banyak salah dalam penulisannya. Itu perlu diperbaiki. Tapi secara substansi sudah bagus ini. Nah, ini juga setiap halaman sudah mengambil banyak dari sumber rujukan, pengaruh kemungkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad bersabda bahwa ada kelompok kaum yang mengundi di atas kapal. Nah, jadi setiap tema, setiap poin yang dibahas sudah ada hadisnya. Baik, secara substansi ini sudah bagus, hanya saja untuk pembahasan kurang dari 10 atau belum dari 10. Kita lihat pada pembahasan ini dimulai dari halaman 2 ya. Dimulai dari halaman 2, kemudian diakhiri dengan halaman 8. Artinya ini baru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 7 halaman, kurang 3 halaman lagi. Secara penulisan sudah bagus, setiap halaman sudah ada footnote, bahkan satu halaman ada yang 4 footnote tadi, sudah bagus. Untuk penutup, tadi pembahasan yang kurang hanya halamannya, baru 7 halaman tambah 3 halaman lagi. Penutup ini, sikap acuh tak acuh tidak peduli amar ma'ruf nahi mungkar merupakan suatu hal yang berbahaya dan kehancuran menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kesimpulan tidak menjawab dari rumusan masalah. Tolong dilihat rumusan masalahnya itu apa, pertanyaannya itu apa. Kesimpulan ini menjawab 3 dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada 3, berarti jawabannya ada 3. Boleh ditulis dengan 3 paragraf, boleh ditulis dengan 3 nomor. Karena kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah. Ini berkenaan dengan kelompok 10. Jadi pada kelompok 10 ini, daftar pustaka sudah yang pertama, daftar pustaka sudah banyak ya, tetapi penulisan daftar pustaka ini masih rancu, masih banyak salahnya. Tolong diperbaiki. Penulisan daftar pustaka, jika ingin menulis dengan manual, penulis terlebih dahulu. Dimulai dengan nama terakhir penulis, kemudian nama pertama dan nama tengah penulis. Kemudian titik, lalu judul buku ditulis miring, titik, kemudian tempat terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit, kemudian titik. Nah, itu cara penulisan daftar pustaka. Kemudian yang kedua, footnote sudah banyak, tetapi hanya saja penulisannya itu kurang pas. Yang ketiga, hadis sudah banyak disebutkan oleh kelompok 10, hanya saja baru 7 halaman, lengkapi sampai 10 halaman untuk bab 2 pembahasan. Nah, secara substansi ini makalah ini sudah bagus. Hanya cara penulisan saja harus disempurnakan untuk kelompok 10 ini. Baik, kita lanjut ke kelompok 11. Kelompok 11 ini ditulis oleh Najwa Fahira, Nabila, Khaifa, dan Vita. Hal pertama yang kita cek adalah pada daftar pustaka. Daftar pustakanya ini sudah banyak, sudah cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dari buku. Kemudian 1 tambah dari website. Jadi sudah mencukupi. Sudah cukup rapi, hanya saja tadi saya perbaiki pada penulis. Jadi kalau di daftar pustaka itu nama terakhir terlebih dahulu, baru nama depan dan nama tengah. Ini pada daftar pustaka. Sedangkan pada footnote itu urut
nama depan, tengah, dan nama terakhir. Nah, itu letak perbedaan cara penulisan antara daftar pustaka dan footnote. Kita ke halaman depan. Rumusan masalah, apa pengertian sabar? Apa pentingnya sabar dalam berdakwah? Pengertian tawakal, apa hikmah tawakal? Tujuan untuk mengetahui pengertian sabar. Pentingnya sabar dalam berdakwah. Pengertian tawakal, hikmah tawakal dan berdakwah. Hikmah tawakal dalam berdakwah. Baik, untuk rumusan masalah dan tujuan penulisan ini sudah bagus, sudah sesuai. Kemudian pengertian sabar. Kita lihat dalam satu halaman ini saja, ini sudah ada 3 footnote. Ini bagus sekali, perlu dicontoh untuk kelompok 12 agar meniru seperti makalah ini. Saja di sini ada font. Fontnya ini masih Calibri. Harusnya diganti dengan font Times New Roman. Nah, jadi untuk footnote itu juga menggunakan font Times New Roman agar sesuai dengan badinya, dengan tulisan pada badi. Hadis ini juga sudah disebutkan. Ini juga hadis. Tetapi ini saya lihat kok ada titik 3 ini. Ini bak bukan, tak bukan, ya bukan. Jadi tolong dicek lagi penulisan yang benar itu bagaimana. Lihat teks hadisnya. Ini juga masih membingungkan teks hadisnya. Nah, jadi kalau seandainya mengcopy teks Arab itu ini biasanya formatnya itu left to right. Kalian rubah right to left sehingga tulisannya itu tidak membingungkan. Idza mata walau abd qala Allah. Ini kalau tadi kan membingungkan karena dia formatnya kiri ke kanan. Harusnya kanan ke kiri karena tulisan Arab. Ini kemudian diatur supaya dari kanan. Ini juga right to left kemudian diatur kanan. Ma min muslim yusibu ada min marad fama siwahu illa. Nah, ini tolong diperbaiki karena ini tidak ada dalam bahasa Arab itu titik 3 ya. Maka tolong dicek lagi. Pentingnya sabar dalam berdakwah. Ini ayat Quran. Beliau bersabda asyadun nasi bala. Nah, ini sudah ada hadisnya. Jadi meskipun ada ayat Al-Quran, penulis kelompok 11 ini juga menyertakan hadisnya. Nah, itu yang diinginkan karena di sini pada mata kuliah hadis-hadis dakwah. Untuk pengertian tawakal. Tawakul, wakalah yang artinya menyerahkan atau memasrahkan diri. Jadi dalam berdakwah itu tadi sudah dibahas tentang sabar. Sabar dalam berdakwah karena tema utama kita sabar dan tawakal. Ketika sudah mendakwai seseorang, sudah mengajak seseorang, maka kita harus memasrahkan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang tersebut mau menerima dakwah kita atau tidak? Nah, kita pasrahkan kepada Allah. Jadi antara sabar dan tawakal itu sangat-sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan dalam akhlak seorang dai atau pendakwah. Secara umum ini sudah bagus ya makalah ini. Ya masih kurang rapi saja. Tadi seharusnya tulisan Arab itu di kanan, kemudian right to left. Nah seperti ini kemudian ditaruh di sebelah kanan, di justify. Nah, seperti itu. An Umar. Sampai itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqo."
tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, andaikan kamu bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana burung yang keluar pagi dengan perut kosong dan kembali pada hari senja dalam keadaan perut kenyang. Jadi insya Allah rezeki itu pasti sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu bertawakal dan bersabar. Nah, berkenaan dengan masalah makan saja sudah ditentukan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Apalagi seorang dai ketika berdakwah, kita hanya menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu dari Al-Quran maupun hadis, maka kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh memaksa seorang masuk agama Islam karena adalah ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bagi seorang dai hanya menyampaikan berkenaan dengan hidayah itu turun atau tidak, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk tugas silahkan kalian buka s.id/wtdpl s.id/wtdpl. Untuk makalah ini saya kira sudah cukup bagus. Tolong diperbaiki lagi tadi cara penulisan Arab terutama. Cek teks Arabnya, tidak mungkin dalam bahasa Arab itu ada titik 3. Maka untuk kelompok 11 harus mencek lagi teks Arabnya. Kemudian kerapian kanan kirinya seperti ini. Harusnya menggunakan justify, dirapikan. Nah, ini juga dirapikan. Yang bawah sini. Jadi hanya berkutat cara penulisan saja, kerapian saja. Secara substansi sudah bagus. Untuk kelompok 12 tolong jangan sampai lebih jelek daripada makalah kelompok 10 dan 11. Secara substansi kelompok 10 dan 11 ini sudah bagus. Yang saja cara penulisan ini perlu dirapikan lagi untuk nanti revisi. Kelompok 12 harus bisa lebih baik lagi, hadis diperbanyak lagi, substansi dari buku maupun jurnal diperbanyak, dan penulisan jangan sampai ada kesalahan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.